nakal-nakal itu juga akan ditindak tegas dari BGN sendiri ya Pak? Kalau ada penyimpangan. Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada driver nakal. Nakal ini apa nih? Maksudnya dalam arti tadi lalai begitu maksudnya? Oh ya, itu kan karena kelalaian, ya. Ini sangat mungkin, ya. Ini karena kelalaian. Namun demikian, kita tunggu hasil penyidikan. Apakah karena human error ataukah karena kendaraannya yang bermasalah, gitu ya. Ini SPPG Cilincing Kalibaru. Pak, kalau PGN mendapat informasi nggak sih Pak terkait dengan dugaan awal apakah mungkin salah injek rem atau mungkin apa ada hal lain Pak? Secara teknis kejadian ini merupakan ranah dari aparat penegak hukum ya. Nanti teknisnya apakah karena human error, ya, apakah karena kelalaian pengemudi, apakah karena peralatan kendaraannya sendiri yang tidak optimal gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara fisik kendaraannya bagus ya. Tapi yang menjawab ini tentu aparat penegak hukum ya. Jadi penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum Satlantas Polres Jakarta Utara. Pak, apakah nantinya akan dievaluasi untuk mensortir driver-driver atau pengemudi SPPG Pak nantinya? Setiap peristiwa yang terjadi itu merupakan bahan evaluasi bagi BGN untuk melakukan perbaikan. Tapi ada juknisnya nggak sih Pak? Ada. Juknis mengatakan bahwa kendaraan setiap hari dilakukan pengecekan laik operasional atau tidak. Ada juknisnya. Nanti saya kirim. Artinya kalau SPPG yang menggunakan driver mungkin yang nakal-nakal itu juga akan ditindak tegas dari BGN sendiri ya Pak? Kalau ada penyimpangan. Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada driver nakal. Nakal ini apa nih? Maksudnya dalam arti tadi lalai begitu maksudnya? Oh ya, itu kan karena kelalaian, ya. Ini sangat mungkin, ya. Ini karena kelalaian. Namun demikian, kita tunggu hasil penyidikan. Apakah karena human error ataukah karena kendaraannya yang bermasalah, gitu ya. Apakah setelah ini akan dikumpulkan juga kepala SPPG mungkin Pak untuk membahas hal ini? Seluruh kepala SPPG itu secara rutin melalui Zoom meeting. Sekarang sudah ada 17.000 lebih. Jadi biasanya seminggu sekali kami lakukan Zoom meeting. Sekali Zoom meeting itu di sini ada 30.000 akun itu, ya. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG maupun dengan mitra. Nah, tentu hal ini juga langsung kami amplifikasi tadi ke seluruh wilayah supaya mereka meningkatkan awareness. Yang pertama, kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi, dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dan perlu saya sampaikan hal ini akan kita dalami ya motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Ya, jadi dari Direskrim Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk penanganan kasus tersebut. Perlu sampaikan juga bahwa untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan di Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja untuk membantu keluarga korban untuk bisa membantu para keluarga korban dalam hal mencari putra-putrinya ya, dan juga perkembangan kesehatannya. Dan juga kami juga akan membentuk tim trauma healing ya untuk anak sekolah di sini ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Kalau hari ini siswa diliburkan, ya dikembalikan ke rumah masing-masing. Mungkin atau besok atau lusa kami menunggu perkembangan dari Pak Sekolah. Kita akan turunkan dari SDM Polda dan juga SDM dari Polres ya untuk memberikan trauma healing pada anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Sementara itu saja saya. Pak, dari 20 tadi apakah sudah teridentifikasi yang luka-luka dan juga meninggal dunia Pak? Ya, kalau untuk yang meninggal dunia tidak ada. Kita doakan tidak ada. Ya, kita doakan semuanya cepat sehat ya.
Kalau untuk yang luka berat, ini baru informasi ya, karena saya habis ini langsung ke rumah sakit. Ya, akan saya cek ke rumah sakit. Jadi untuk yang luka berat ada 5 orang dibawa ke rumah sakit Koja. Ya, kalau untuk yang luka ringan itu ada di rumah sakit Cilincing. Gimana? Pak, untuk pengemudi saat ini berada di mana? Supirnya sudah kita amankan di Polres Jakarta Utara. Kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Pak, ini juga kalau di media sosial kan ada dugaan atau narasi yang mengarah kalau misalnya pengemudi ini ada kelalaian begitu Pak, karena dia dianggap tidak salah mengejap rem. Ya. Seperti itu. Saya belum bisa menyampaikan ini, ya, karena ini bukan di jalan raya. Jadi saya turunkan Dirkrim ya, dan juga di Lantas untuk mendalami kejadian tersebut. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya, ya, sementara ya, terus sementara waktu itu. Untuk kegiatannya tadi ya sedang ada kegiatan apa Pak di dalam? Kegiatannya literasi membaca tadi, ya. Jadi siswa-siswa sedang duduk di bawah semua, ya, sedang duduk di bawah semua. Pagi-pagi Pak Wakapolsek pun, wakil kepala sekolah pun ada, ya. Untung beliau juga sedang jalan ke depan mendekati pagar, dan ternyata ada tiba-tiba mobil masuk menabrak pagar dan langsung mengarah ke para siswa. Pak, Untuk kalau sementara Pak dugaan penyebabnya apakah sudah? sedang kita dalami. Pak, izin bertanya, apakah pagar itu memang dibuka untuk pengemudinya masuk ke dalam atau memang dia langsung Pada saat menabrak kegiatan truk? ditutup ya. Ya, kalau sudah mulai 6.30 kita tutup. Berarti tidak ada dibuka ya Pak? Iya. Memang dia langsung menabrak pagar ya? Artinya mobil yang nabrak itu juga adalah mobil yang memang sering ngantar makanan sini atau gimana? Ya, sedang kita dalami. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Pak, Terima kasih. Yang terakhir trauma healing ini akan diberlakukan untuk seluruh siswa di sini atau bagaimana Pak nanti? Ya, sementara kan di sini di SD 01 ini. Ya, kita cepatnya akan turunkan tim trauma buat anak siswa di sini. Karena kan kasihan. Berapa hari diliburkan ini Pak? Nanti Pak Kepala Sekolah mungkin. Pak Kepala Sekolah bisa menyampaikan. Dan untuk saat ini kami belum dapat informasi Pak, kapan sampai kapannya untuk anak-anak libur. Tunggu informasi dari dinas. Nanti disampaikan lagi ya. Baik, itu sebentar aja. Penyelidikannya? Secepatnya kita akan sampaikan. Secepatnya lah. Ya. Berarti langsung ke rumah sakit hari ini? Ya, saya langsung ke rumah sakit sekarang. Oke. Baik, terima kasih ya. Terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di rumah sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memberitakan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.